Bab 2210. Orang yang selamanya tidak boleh disinggung. Valentino perlahan-lahan menoleh untuk menatap Morgan, lalu berbicara dengan nada datar. Haha, aku bilang, kalaupun dia ada di tanganku, aku pasti akan bermain dengannya. Aku jamin burungku yang panjang ini bisa melayaninya dengan sangat enak. Ujar Morgan sambil mengisap cerutunya dengan ekspresi mengejek. Wush! Pada saat ini, Valentino mengulurkan tangan kirinya secepat kilat. Dalam sekejap, cerutu itu langsung ditarik keluar dari mulut Morgan. Kemudian, Valentino langsung mengangkat tangan kanannya dan menampar Morgan. Plak! Terdengar suara tamparan yang keras. Morgan ditampar sehingga dia terus melangkah mundur. Kepalanya pun berdengung. Bagi seorang pengusaha seperti Morgan, kekuatan tempurnya lemah. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, Valentino langsung melangkah maju, kemudian mencengkeram dagu Morgan dengan tangan kanannya. Ag! Morgan yang kesakitan dipaksa untuk membuka mulutnya. Mulut busukmu ini adalah penyakit yang perlu diobati. Setelah Valentino mengatakan itu, cerutu yang ujungnya terbakar dan di tangan kirinya dimasukkan ke dalam mulut Morgan. Abu yang terbakar itu langsung menempel pada lidah Morgan. Suara uap juga dapat terdengar. Ah! Kemudian, Morgan berteriak dengan menyedihkan dan tubuhnya meronta hebat. Namun, Valentino masih mencengkeram dagu Morgan. Dia sama sekali tidak membiarkan Morgan pergi. Valentino bahkan menggerakkan cerutu itu dengan kejam sampai hancur lebur di dalam mulut Morgan. Telan! Valentino memukul jakun Morgan. Setelah Morgan kesakitan, dia tanpa sadar menelan. Tembakau di dalam cerutu pun ditelannya. Setelah itu, Valentino baru melepaskan dagu Morgan dan menarik kembali tangannya sambil tersenyum sinis. Hawk! Hawk! Morgan memegang meja dengan satu tangan dan tenggorokannya dengan tangan lainnya. Dia terus-menerus muntah. Valentino terlalu cepat, jadi semuanya terjadi dengan secepat kilat. Bahkan Alwek dan yang lainnya tidak sempat bereaksi. Setelah Alwek sadar, dia langsung berteriak. Apa yang ingin kamu lakukan? Krak! Ratusan prajurit bersenjata itu segera mengangkat senjata api mereka, lalu membidik Valentino. Valentino malah tidak menoleh ke belakang. Seulas senyuman sinis tersungging di bibirnya. 1. Aku adalah warga negara Nagon. 2. Aku tidak melakukan kejahatan serius. Kalian pikir kalian boleh menembakku? Valentino berbicara dengan nada yang datar, tapi kata-kata yang diucapkannya membuat Alwek geram. Di kota ini, Alwek adalah raja. Siapa yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu padanya? Alwek adalah orang yang sangat berkuasa. Siapa yang berani menghadapinya dengan begitu sombong? Aku akan membunuhmu hari ini juga. Setelah kamu mati, aku boleh membuat alasan apapun. Dengan wajah yang sangat masam, Alwek melambaikan tangannya lagi. Valentino malah mengabaikan Alwek. Dia hanya menundukkan kepalanya untuk melihat waktu. Setelah itu dia mengeluarkan ponselnya. Beberapa detik kemudian, Valentino menyimpan ponselnya lalu menatap Morgan. Apakah kamu tahu ada pepatah di negara Nagon yang berbunyi menggunakan cara keras setelah cara baik gagal? Saat aku masih bersikap sopan padamu, kamu tidak terima. Kalau begitu, selanjutnya aku akan mengoyak harga dirimu. Valentino menatap Morgan lekat-lekat sambil tersenyum sinis. Hi! Morgan perlahan-lahan berdiri sambil menopang dirinya dengan meja. Dia terlihat sangat marah. Belum pernah ada yang berani menampar wajah Morgan. Bahkan Alwek, si wali kota, tidak akan memperlakukan Morgan seperti itu. Sekarang, wajahnya malah telah ditampar oleh Valentino di depan umum dan dia dipaksa menelan setengah cerutu. Betapa memalukannya ini. Morgan tidak akan membiarkan skandal ini tersebar. Dia tidak akan membiarkan orang yang telah melakukan itu padanya hidup di dunia ini.
Valentino, seperti yang tadi kukatakan, kalau aku menyuruhmu mati, kamu harus mati. Apa kamu tahu kenapa? Karena kamu sudah menyinggungku, dan aku adalah orang yang selamanya tidak boleh disinggung. Morgan langsung melangkah maju untuk meraih kerah Valentino. Pada saat ini, anak buah Ulrich juga mengarahkan senjata mereka ke Valentino. Begitu Valentino menyerang, mereka akan langsung menembaknya. Apa kamu sudah mengerti? Aku adalah orang yang selama-lamanya tidak boleh disinggung. Teriak Morgan lagi sambil memelototi Valentino. Astaga, biarkan aku mendengar dengan telinga yang baru saja kubersihkan. Suara siapa yang begitu keras sampai roh asistenku pun terbang? Tiba-tiba, suara mengejek seseorang datang dari luar. Ulrich langsung berbalik, lalu berkata kepada semua polisi. Tidak peduli siapa yang datang, hentikan dia. Nanti aku akan menghajarnya. Baik. Seorang pria parubaya segera berjalan menuju pintu, tapi ketika dia baru saja mencapai pintu, tubuhnya membeku di tempat. Sialan, apakah kamu berdiri di depanku dengan tubuh besarmu yang setinggi 180 cm itu untuk memberitahuku kamu 10 cm lebih tinggi dariku? Kemudian, terdengar suara mengejek itu lagi. Saat mendengar suara itu lagi, Morgan sontak menoleh ke arah Ulrich. Suara itu terdengar agak tidak asing. Jack, Jack! Polisi itu tercengang dan berdiri di posisinya dengan tubuh yang gemetaran. Oh, temanku, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Saat ini, suara itu telah melewati pria paruhbaya itu dan masuk ke dalam kantor. Orang yang datang itu mengenakan setelan jas putih yang pas dengan tubuhnya. Gaya rambutnya sangat keren dan rapi. Wajahnya yang muda pun sedang menyunggingkan seolah senyuman. Asisten wanita di belakangnya mengenakan rok mini dan setelan jas hitam. Dia tampak yang sangat kontras dengan pria di depannya. Oh, tidak. Apa kalian memelototiku untuk menungguku memperkenalkan diri? Mata pemuda itu menyapu sekeliling kantor sembari tersenyum tipis. Pada saat ini, semua orang baru tersentak. Ya ampun! Itu Tuan Jackson! Itu benar-benar dia! Kapan dia kembali? Bukankah dia telah pergi ke negara Nagon untuk mengembangkan usahanya? Kenapa dia? Itu Tuan Jackson dari Grup Global. Dia adalah ketua seluruh subwilayah. Dalam sekejap, semua orang di ruangan bengong. Grup Global. Mereka adalah perusahaan multinasional yang terkenal secara internasional. 5 tahun yang lalu, kekayaan bersih Grup Global sudah mencapai 100 miliar. Setelah perkembangan tanpa henti selama 5 tahun, sepertinya kekayaan mereka sudah meningkat 2 atau 3 kali lipat. Selain itu, selama 1 tahun ini, bisnis Grup Global di negara Nagon telah berkembang pesat. Bisnis mereka bahkan melampaui bisnis kantor pusat. Tidak berlebihan untuk mengatakan saat ini Grup Global sangat kaya dan berkuasa. Bab 2211, tidak ada saingan. Lalu, mau itu harta ataupun koneksi, Grup Vidino tidak berada di tingkatan yang sama dengan Grup Global. Grup Vidino hanya berkuasa di kawasan kota kecil ini. Sedangkan Grup Global sudah mencapai prestasi seperti itu 10 atau bahkan 20 tahun yang lalu. Sekarang mereka sudah berkembang ke luar negeri dan memiliki fondasi yang bagus di luar. Terus terang, Grup Vidino hanya dekat dengan pemerintah kota ini. Namun, koneksi Grup Global mungkin sudah meluas ke benua dan bahkan petingginya. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Grup Global sama sekali tidak ada saingan. Richard menarik napas dalam-dalam. Dia melihat Jackson, kemudian berbalik untuk melihat Valentino. Jantung Richard berdetak dengan sangat cepat. Jika sebelumnya Richard masih merasa sedikit bimbang. Sekarang setelah melihat Jackson datang, Richard sudah 100% yakin kalau Valentino adalah Valentino yang kuat dari negara Nagon itu. Kali ini, Richard benar-benar telah membuat taruhan yang tepat. Selama mereka memiliki hubungan yang baik dengan Valentino, walaupun mereka menyerahkan pasar negara Amari, mereka masih bisa berkembang di negara Nagon.
Grup global adalah contohnya. Justru karena Jackson memihak pada Valentino dan membuat pilihan yang tepat, Valentino pun membalas dan membantu grup global berkembang pesat di dalam negara Nagon. Grup global baru sangat terkenal di negara Nagon. Perusahaan RS mungkin akan membaik, kata Richard tanpa sadar. Ucapannya pun membuat Moore bingung. Untunglah. Sepertinya kalian masih mengingatku. Lalu, aku ingin bertanya, siapa yang baru saja hampir membuat roh asistenku terbang dengan suara sekeras itu? Tanya Jackson sambil mengerutkan keningnya dan menunjuk rok pendek asisten wanitanya. Morgan membelalakan matanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Singkat cerita, di hadapan Jackson, Morgan hanyalah seorang junior. Tuan Jackson, aku. Ulrich berdeham untuk menyembunyikan rasa canggungnya. Kemudian, dia melangkah maju dan hendak menjelaskan situasi. Ulrich, kalau aku tidak salah ingat, ayahmu yang seorang gubernur memanggilku Jackson. Menurut senioritas, bukankah seharusnya kamu memanggilku paman? Jackson mengorek telinganya, lalu dia menatap Ulrich dengan serius. Sebagai seorang wali kota, Ulrich yang dikatain seperti itu oleh Jackson malah sama sekali tidak marah. Hanya saja wajahnya memerah. Karena apa yang Jackson katakan adalah semua kebenaran. Ulrich terdiam selama beberapa, kemudian akhirnya dia menggertakkan giginya sambil memanggil. Paman Jackson. Ulrich berusia 40 tahun, tapi saat ini dia malah memanggil Jackson, yang berusia 30 tahun, paman. Pemandangan seperti ini benar-benar membuat orang ingin tertawa dan menangis. Namun, tidak ada yang berani tertawa. Karena bagi grup global, kekuatan koneksi mereka pasti rumit dan sangat mendalam. Dalam pembagian wilayah di negara Amari, ada wali kota di atas lurah dan gubernur di atas wali kota. Dengan kekuatan koneksi grup global, mereka juga mengenal banyak orang yang di atas gubernur. Ulrich hanyalah seorang wali kota. Dia mana mungkin berani menantang Jackson? Tidak berlebihan untuk mengatakan jika grup global yang sangat kaya benar-benar ingin mencari masalah dengan Ulrich, maka posisi Ulrich dan ayahnya pasti akan dicabut. Karena itu, Ulrich bersikap sangat sopan pada Jackson. Sampai saat ini, Ulrich belum sepenuhnya menyadari keseriusan masalah ini. Jadi, dia bertanya dengan hati-hati. Paman Jackson, apakah Anda ada urusan di sini? Ulrich, keponakanku yang tersayang, apa kamu tidak tahu kalau Tuan Valentino adalah sahabatku? Ketika Jackson mengatakan itu, kantor sekali lagi menjadi sunyi senyap. Tuan Valentino? Tuan Valentino yang mana? Bukankah di ruangan ini hanya Valentino seorang yang bernama itu? Tuan Valentino yang dimaksud Jackson adalah Valentino? Saat ini, detak jantung Morgan dan Ulrich mulai meningkat. Temanku yang tersayang, kenapa kamu tidak menghubungiku setelah kamu tiba? Untuk apa kamu repot-repot ribut dengan orang-orang yang tidak penting ini? Jackson tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia langsung berjalan menghampiri Valentino, kemudian memeluk erat Valentino. Tindakan ini cukup membuktikan hubungan Jackson dengan Valentino. Ruangan itu pun menjadi hening. Kepala Morgan dan Ulrich berdengung seakan-akan ada kembang api di kepala mereka. Dasar brengsek, ini benar-benar mengejutkan. Banyak orang yang menelan ludah. Akan tetapi, tak ada yang berani mengganggu Valentino dan Jackson. Mereka hanya diam. Valentino dan Jackson berpelukan ala barat. Lalu, Valentino berbisik di telinga Jackson. Terima kasih, bro. Aku tidak senang dengan ucapanmu. Serahkan sisanya pada temanmu. Jackson menepuk punggung Valentino, lalu dia melepaskan Valentino dan berbalik untuk melihat semua orang. Paman Jackson. Ulrich memaksakan seolah senyuman di wajahnya. Tapi senyuman terlihat lebih jelek daripada saat dia menangis. Saat ini, Ulrich ingin sekali menampar wajahnya sendiri. Jika dari awal Ulrich tahu kalau Valentino mengenal Jackson, dia mana mungkin berani bersikap sombong terhadap Valentino. Menurut senioritas, seharusnya Ulrich juga memanggil Valentino paman.
Mo yang berdiri di sebelah juga terus menelan ludah. Jantungnya pun berdetak dengan cepat. Mo menyadari sepertinya keputusan yang dibuat Richard benar. Alec, apa kamu membawa sekelompok pria konyolmu ke sini untuk menyambut temanku, Tuan Valentino? Tanya Jackson sambil memutar cincin emas di tangannya. Ekspresinya tampak penuh dengan arti. Benar. Benar. Kami datang khusus untuk menyambut Tuan Valentino. Kedatangan Tuan Valentino telah membuat kota kami menjadi lebih hidup. Ini benar-benar keberuntungan kota kami. Bahkan di negara Amari, banyak orang yang akan bertindak fleksibel dan sesuai situasi. Alec pun sangat mahir dalam bidang ini. Ya ampun! Aku pikir kamu membawa sekelompok orang bodoh itu untuk menangkap temanku. Kalau memang seperti itu, aku merasa wali kota tempat ini mungkin sudah harus diganti. Jackson tersenyum, tapi menurut Alec, senyuman itu terlihat seperti iblis. Ya. Alec terus-menerus mengangguk. Dia sama sekali tidak berani merasa kesal. Dalam beberapa kata, Jackson telah menjinaki Alec. Kemudian, Jackson menoleh ke arah Morgan. Wush! Carter, serta beberapa orang yang berdiri di samping Morgan, segera menyingkir. Putus hubungan. Saat ini, mereka harus memutuskan hubungan mereka dengan Morgan agar mereka tidak terjerat dalam masalah. Wajah Morgan memerah dan tubuhnya sedikit membungkuk. Dengan hati-hati, dia menyapa. Tuan Jackson, bab 2212, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Meskipun Jackson bukan orang pemerintah, uang dapat memungkinkan segalanya. Dengan kekayaan grup global, mereka bahkan bisa campur tangan dalam pelantikan gubernur. Apalagi grup Vidino. Jackson melambaikan tangannya, kemudian dia langsung ke intinya dengan bertanya. Dengar, teman Tuan Valentino bersamamu? Tuan Jackson, temannya benar-benar tidak bersamaku. Kalau ada, aku pasti akan menyerahkannya. Saat ini, Morgan sudah tidak bersikap sombong lagi. Dia pun tampak gelisah. Senyuman Jackson perlahan-lahan menghilang, lalu dia maju selangkah dan berkata, Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, apakah teman Tuan Valentino bersamamu? Morgan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mendongakkan kepalanya dan hendak berbicara. Namun, pada saat ini Alec berteriak. Morgan! Kuberitahu kamu, kalau ada apa-apa, katakan dengan jujur. Tidak ada yang bisa melindungimu kalau kamu berani merahasiakannya dari Paman Jackson. Saat ini, Alec benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Jika tidak, bahkan dia akan terlibat. Morgan juga sangat tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu. Aku belum pernah melihat teman Tuan Valentino itu. Gaston bilang dia bersamamu. Valentino menyipitkan matanya sambil menatap Morgan dengan sinis. Tuan Valentino, aku tidak tahu kenapa Gaston mengatakan itu. Tapi, aku bersumpah demi langit, aku benar-benar tidak pernah melihat temanmu. Bahkan Tuan Jackson sudah muncul. Kalau aku tahu, aku pasti tidak berani menyembunyikannya. Saat ini, nada Morgan terdengar sangat tulus. Dia juga bersikap sangat rendah hati. Jackson pun berhenti sejenak, lalu dia berbalik untuk melihat Valentino. Valentino menatap Morgan selama beberapa detik. Setelah itu, Valentino merasa sangat kecewa. Sepertinya Morgan benar-benar tidak berbohong. Kalau begitu, spekulasi Valentino yang sebelumnya pasti salah. Namun, Gaston paling dekat dengan grup Vidino. Kalau dia tidak mengirim Angel ke temannya, kemana dikirimnya? Atau apakah Gaston telah menipu Valentino? Mungkinkah Angel telah disembunyikan di tempat tersembunyi oleh Gaston? Makin Valentino memikirkannya, dia merasa makin bingung. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa membaca pikiran dan tidak tahu isi pikiran Gaston yang sebenarnya. Kalau kamu berani berbohong sedikit pun, aku akan menunjukkan padamu kekuatanku. Jackson melangkah maju, lalu menatap Morgan dengan datar.
Morgan terlihat agak kesal, tapi dia tetap mengangguk. Oke, urusanku sudah selesai. Tuan Valentino, silakan. Jackson mengulurkan tangannya ke Valentino. Kemudian, Valentino langsung melangkah maju. Apa yang ingin kamu lakukan? Morgan langsung menatap Valentino dengan mata terbelalak. Membunuhmu! Valentino mendengus, lalu dia mengayunkan tangannya. Oh! Tinju Valentino langsung mengenai mulut Morgan. Bibir Morgan pun bertabrakan dengan giginya sehingga darah mengalir keluar. Brengsek! Maki Morgan. Setelah itu, dia ingin melawan. Namun, dia sama sekali tidak secepat Valentino. Bam! Morgan baru saja mengepalkan tinjunya saat Valentino menghantam wajah Morgan dengan keras. Morgan pun terdorong mundur beberapa langkah oleh tinju itu. Pada akhirnya, dia menghantam meja dengan keras sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Aku sudah bilang, tidak ada yang boleh mempermalukannya. Bahkan tidak ada yang boleh menghinanya. Jadi, kamu pantas mati. Valentino mendengus. Dia melangkah maju lagi, kemudian menendang Morgan. Ini, Tuan Valentino. Alec tidak tahan lagi, jadi dia hendak berbicara. Keponakanku yang tersayang, apa kamu keberatan dengan metode temanku? Kata Jackson dengan datar tanpa melihat Alec. Aku, pukulan yang bagus, Tuan Valentino. Silakan lanjutkan. Alec terdiam selama beberapa detik. Setelah berpikir sejenak, dia langsung melupakan Morgan. Oh! Tendangan Valentino yang penuh amarah membuat Morgan terdorong lagi sehingga dia mengenai kursi di belakang mejanya. Brengsek! Brengsek! Morgan sangat marah dan dia pun langsung kehilangan akal sehatnya. Dia membuka laci, kemudian mengeluarkan sebuah pistol. Krak! Morgan memasukkan peluru, kemudian langsung membidik ke arah Valentino. Alec kaget, kemudian dia buru-buru menegur. Apa yang ingin kamu lakukan? Turunkan pistol itu! Jackson juga mengerutkan keningnya. Dia berkata, atas nama grup global, kalau kamu berani menembak, aku berjanji kamu akan menyesalinya. Hahaha! Jackson, kamu terlalu naif. Kuberitahu kamu, Alec takut padamu karena kekuasaan kalian bisa mencapai pemerintah di atas. Tapi, aku bukan orang pemerintah. Kenapa aku harus takut padamu? Tatapan mata Morgan penuh dengan amarah dan dia terus tertawa sinis. Bangsat! Omong kosong apa yang kamu katakan? Morgan, kalau kamu mau mati, jangan menyeretku. Alec sangat marah. Kemudian, dia langsung memerintah bawahannya untuk mengangkat senjata api mereka. Hai MPH! Tuan Jackson, kamu adalah seorang pengusaha, begitu juga denganku. Kenapa aku harus takut padamu? Aku sudah bersikap sopan padamu, lebih baik kamu juga bersikap sopan padaku. Walaupun grup global memiliki bisnis besar dan kaya, lalu kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Makin lama Morgan berbicara, dia makin tersenyum dengan bangga. Kamu yang telah memaksaku. Jackson pun tersenyum, kemudian dia melambaikan tangannya pada asisten wanitanya. Asisten wanita itu segera mengeluarkan ponselnya, kemudian mengirimkan beberapa pesan. Apa yang kamu lakukan? Morgan mengerutkan keningnya karena dia memiliki firasat buruk. Jackson juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunggu dengan tenang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, karyawan keuangan grup Vidino masuk. Tuan Morgan, pemegang saham kedua terbesar perusahaan, kita sudah menjadi Tuan Jackson. Kalimat karyawan keuangan itu membuat Morgan mengerutkan keningnya lagi. Cepat sekali Jackson bertindak. Dalam waktu singkat, dia sudah mendapatkan saham perusahaan Morgan? Atau jangan-jangan sudah lama Jackson menyiapkannya? Setelah Morgan mengerutkan keningnya, dia tertawa sinis sebelum berkata, jadi,
Aku masih memegang saham terbanyak. Jika itu adalah cara Jackson, itu juga terlalu kekanak-kanakan. Sedangkan Jackson tersenyum dengan penuh arti sambil melirik Ulrich sekilas. Ketika mata Ulrich bertemu dengan mata Jackson, Ulrich pun tercengang. Ulrich tidak mau mengakuinya, tapi melihat dari sorot mata Jackson yang penuh arti, itu berarti Jackson pasti sudah tahu segalanya. Ulrich merasa bimbang selama kurang dari 3 detik sebelum dia melangkah maju dan berkata, "Kuserahkan 30% sahamku kepada Paman Jackson." Begitu Ulrich mengatakan itu, wajah Morgan langsung memucat. Kemudian, dia perlahan-lahan jatuh duduk di kursi seakan-akan kekuatannya telah menghilang. Awalnya, Morgan memegang 75% saham grup Vidino. Dia adalah pemegang saham terbanyak. Namun, demi bisa berteman dengan Ulrich, Morgan memberi Ulrich 30% sahamnya dengan enggan. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Semua orang di luar mengira Morgan masih memegang 75% saham grup Vidino. Bab 2213, ini adalah kesenjangan. Sebenarnya, sekarang Morgan hanya memegang 45% saham. Lalu, Jackson telah mengakuisisi semua saham lain. Setelah ditambah dengan 30% milik Ulrich, sekarang Jackson memiliki 55% saham grup Vidino. Saham Jackson 10% lebih banyak dari Morgan. Dengan kata lain, sekarang CEO grup Vidino bukanlah Morgan, melainkan Jackson. "Morgan, jangan sentuh kursiku! Sekarang posisi itu adalah milikku," ucap Jackson sambil menunjuk kursi putar yang sedang diduduk Morgan. Wajah Morgan pucat pasi. Sekarang dia baru tahu betapa sulitnya menghadapi perusahaan kuat seperti grup global. Hanya dengan beberapa tindakan, Jackson sudah mengalahkan grup Vidino tanpa bisa dilawan. Ini adalah kesenjangan. Selain itu, Jackson menggunakan cara persaingan bisnis yang sah. Jika dia ingin bermain dengan cara lain, sepertinya Morgan akan menangis. Sebagai pemegang saham grup Vidino terbanyak, aku mengumumkan selama Morgan bertanggung jawab, dia membuat banyak pesanan yang salah. Jadi, dia akan mengambil kembali semua sahamnya. Berhenti sekarang juga dan keluar dari perusahaan. Selain itu, semua harta pribadimu harus digunakan untuk mengganti rugi perusahaan. Jackson mengusap dagunya sambil menyunggingkan seolah senyuman. Morgan langsung membelalakan matanya, lalu berdiri sambil membentak Jackson. "Kamu berani? Jackson, kamu pikir akan sesederhana itu? Kamu pikir pencabutan seorang CEO perusahaan sesederhana itu? Apa yang kamu lakukan ini ilegal. Kamu tidak mematuhi hukum." Saat ini, Ulrich langsung menunjukkan kesetiaannya. Dia berkata kepada Morgan sambil tersenyum sinis. "Siapa bilang Paman Jackson melanggar hukum? Menurutku, dia benar. Kalau kamu tidak senang, pergi tuntut sana. Kalau kamu bisa menang menuntut Paman Jackson, aku akan mengakuimu hebat." "Oh!" Ketika Morgan mendengar itu, dia merasa dirinya seperti telah disambar petir. Tubuhnya langsung menegang, kemudian dia pun pingsan ke kursi. Pistol di tangannya jatuh. "Hei!" Jackson tertawa. Raut wajahnya tampak meremehkan. Di negara Amari, dia punya 10.000 cara untuk langsung menghancurkan grup Vidino. Jackson melangkah maju. Dia menatap Valentino dan berkata sambil tersenyum. "Tuan Valentino, apakah amarahmu sudah reda?" Valentino mengangguk. Setelah dia menghela napas, dia berkata, "Terima kasih. Aku harus segera kembali." Dia datang ke tempat ini bukan untuk melampiaskan amarahnya, tapi untuk menemukan Angel. Valentino menghajar Morgan juga karena dia telah menghina Angel. Sekarang Morgan benar-benar tidak tahu tentang Angel, jadi Valentino harus kembali dan lanjut mencari Angel. "Baik." Jackson langsung mengangguk. "Oh!" Saat ini, Morgan berlutut sambil mengulurkan tangan untuk meraih celana Valentino. "Tuan Valentino, aku salah. Maafkan aku. Tolong minta Tuan Jackson maafkan aku. Jangan usir aku.
Aku masih punya keluarga yang harus kunafkahi. Aku salah. Morgan berlutut sambil menangis. Kemudian, dia menampar dirinya sendiri dengan kuat. Maaf, kamu adalah orang yang tidak boleh aku singgung. Jadi, aku tidak berani ikut campur dalam urusanmu, ujar Valentino. Kemudian, dia hendak melepaskan genggaman Morgan. Tidak, tidak, tidak. Tuan Valentino, aku salah. Aku buta. Ini semua salahku. Aku bersumpah demi langit kalau aku pasti akan benar-benar bertobat. Kumohon, Tuan Valentino, maafkan aku. Mohon Morgan sambil berlutut. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pengusaha. Seorang pengusaha sangat mementingkan keuntungan. Morgan bisa hidup tanpa apapun, tapi dia tidak bisa hidup tanpa uang. Sekarang Jackson akan mengusirnya dari perusahaan dan mengambil hartanya untuk mengganti rugi perusahaan. Kalau begitu, bukankah Morgan akan langsung menjadi orang miskin? Pada saat itu, jangankan merokok cerutu, sepertinya Morgan bahkan tidak dapat merokok puntung cerutu di tanah. Kalau benar-benar sampai seperti itu, harga diri Morgan benar-benar sudah tiada. Oleh karena itu, meskipun sekarang Morgan bersujud kepada Valentino, dia harus membuat Valentino mengampuninya. Ban! Awas! Ekspresi Valentino tidak berubah. Dia menendang Morgan, kemudian berjalan pergi. Jackson, Ulrich, Richard, Moore dan yang lainnya, serta anak buah Ulrich, juga ikut berjalan keluar. Semua orang masuk ke dalam lift untuk turun ke lantai bawah, lalu berkumpul di lobi lantai 1. Ulrich adalah orang pertama yang berlari ke lobi, kemudian membentak bawahannya. Dasar brengsek, cepat lepaskan anak buah Tuan Valentino. Siapa suruh kalian membidik anak buah Tuan Valentino dengan pistol? Anggota Departemen Kepolisian Negara Amari pun kebingungan, tapi mereka tetap menurunkan senjata api mereka. Ulrich menjelaskan pada Valentino sambil tersenyum. Tuan Valentino, jangan marah, ya. Ini semua hanya salah paham. Salah paham! Lihat, anak buahmu sama sekali tidak terluka. Valentino memeriksa 21 anak buahnya dengan saksama. Setelah memastikan anak buahnya baik-baik saja, dia baru menganggukkan kepalanya. Tuan Jackson, aku masih ada urusan yang harus aku tangani. Kami pergi dulu. Valentino berbalik untuk melihat Jackson, kemudian dia berpamitan. Senyuman Jackson menghilang, kemudian dia berkata dengan serius. Tidak masalah. Kalau kamu membutuhkan apapun, panggil saja aku. Aku juga akan menggunakan kekuatanku untuk membantumu mencari Nona Angel. Baik. Terima kasih. Ini Tuan Richard, dia juga temanku. Sebelum pergi, Valentino memperkenalkan Richard pada Jackson. Apapun tidak perlu dikatakan lagi. Kata teman saja sudah cukup membuktikan hubungan Valentino dengan Richard. Jackson tahu kalau seorang teman yang diakui oleh Valentino pasti adalah teman sejati. Jackson langsung menjawab. Tenang saja, aku akan membuat perusahaannya berkembang. Richard dan Mo pun menjadi sangat bersemangat. Mereka terus-menerus menganggukkan kepala mereka dan berterima kasih. Valentino mengobrol dengan Jackson untuk beberapa menit lagi. Setelah itu, dia langsung masuk mobil dan pergi. Kelima mobil itu melaju dengan sangat cepat. Mereka meninggalkan kota, kemudian kembali. Jackson dan yang lainnya juga segera bubar. Mereka bersiap menggunakan kekuatan mereka untuk membantu Valentino menemukan Angel. Di dalam mobil, Valentino sedang bersandar ke sandaran kursi dan dia mengulurkan tangan untuk menggosok matanya. Rasa lelah menyelimutinya. Dia datang dengan harapan, tetapi pada akhirnya dia gagal. Perasaan berharap dan kekecewaan semacam ini benar-benar membuat Valentino sangat sedih. Prajurit Maple Pavilion yang sedang mengemudi menatap Valentino melalui kaca spion, kemudian dia menghibur Valentino dengan hati-hati. Kak Valentino, seharusnya Kak Angel tidak diserahkan ke siapa-siapa. Kak Angel tidak diserahkan ke siapa-siapa adalah hal yang baik. Kalau dia berhubungan dengan makin banyak orang, itu malah makin berbahaya.
Valentino menyemangati dirinya dengan susah payah. Kemudian, dia mengangguk sembari berkata, "Aku tahu. Kita kembali dulu. Kita akan mencari tahu tujuan selanjutnya setelah kita kembali." "Baik. Kalau begitu, apa kita tidak pergi ke kota Ponta lagi?" tanya pemuda itu. "Pergi. Mari lihat apakah mereka sudah menemukan barangku." Valentino sangat mementingkan buku harian Angel, jadi meskipun itu akan membuang-buang waktu Valentino, dia tetap harus mengambilnya. Bab 2214, Keputusan. "Baik," jawab pemuda itu. Lalu, dia menginjak pedal gas dan melajukan mobil hingga barisan terdepan untuk memimpin jalan menuju ke kota Ponta. Valentino menyipitkan matanya sambil berpikir sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya lagi untuk mengirim beberapa pesan. Kota Ponta. Di dalam hotel tempat Valentino menginap. 5 mobil tersebut berhenti di depan pintu masuk. Lalu, Valentino dan yang lainnya keluar dari mobil lagi. Setelah memasuki hotel, Valentino langsung ke intinya dengan bertanya pada si resepsionis. "Di mana barang-barangku?" "Ush!" Wajah resepsionis itu pun menjadi pucat. Valentino benar-benar kembali lagi bersama anak buahnya. Resepsionis itu terdiam sejenak, lalu dia berkata dengan jujur, "Tuan, kami tidak menemukan barangmu." Valentino terlalu malas untuk beromong kosong, jadi dia berkata dengan kesal, "Kamu tahu kalau aku tidak ingin mendengar itu. Serahkan barang-barangku atau nyawa kalian. Aku rasa kamu sudah bosan hidup, ya? Jangan tidak tahu malu. Aku sudah memberitahumu kalau barangmu tidak ada di sini. Berani-beraninya kamu datang lagi?" Pada saat ini, seorang pemuda berjalan keluar dengan alis berkerut. Valentino tertawa sinis. Dia menatap pemuda itu sambil bertanya, "Apa aku sudah bosan hidup?" Klek! Para prajurit Maple Pavilion yang berdiri di belakang Valentino langsung mengangkat senjata api mereka. "Kamu berasal dari negara Nagon, jadi sepertinya kamu tidak mengerti dengan situasi di sini, kan? Apa kamu benar-benar mengira 20 orangmu itu membuatmu memiliki hak untuk bersikap angkuh? Ini wilayah barat. Ini tempat yang paling kacau. Kamu ingin menggertak kami dengan orangmu yang sedikit itu?" Pemuda itu tertawa sinis sembari bertepuk tangan. Drap, drap, drap. Terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan keras. Dalam sekejap, 50-an orang kuat berbaju hitam bergegas keluar dari sebuah ruangan hotel. Semuanya memegang senjata api dan mengenakan seragam. Sepertinya mereka dari awal sudah menyiapkan diri. "Tahukah kamu berapa banyak kelompok prajurit bayaran yang ada di kota Ponta saja? Apa kamu tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki orang yang berani berbisnis di sini? Kamu terlalu naif." Pemuda itu melipat kedua lengannya di depan dada. Seulas senyuman sinis tersungging di bibirnya. Namun, Valentino tidak terlihat panik seperti yang pemuda itu bayangkan. Sebaliknya, Valentino tampak sedang menghinanya. Valentino berusaha menekan amarah di hatinya, lalu dia sekali lagi bertanya, "Aku mau bertanya padamu. Sebenarnya kalian sudah menemukan barangku, belum?" Pemuda itu tertawa sinis, kemudian dia menjawab, "Kalau sudah, kenapa? Kuberitahu kamu, aku pasti akan membalas dendam atas perbuatanmu dari sebelumnya." Valentino mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya dan berkata, "Bagus sekali. Kamu menindasku karena orangmu lebih banyak daripada orangku? Ya, apa ada masalah? Dasar brengsek, kuberitahu kamu, hari ini jangan harap satu pun dari kalian boleh pergi. Singkat cerita, aku memang menindas kalian karena orangku lebih banyak daripada orang kalian," kata pemuda itu dengan sombong. Pada saat ini, seseorang di luar berteriak, "Dasar bangsat! Ada berapa banyak orangmu? Drap, drap, drap." Setelah itu, terdengar suara langkah kaki yang berisik dari luar. Pemuda itu dan yang lainnya langsung tercengang,
Kemudian mereka secara tidak sadar ingin mengangkat senjata api mereka. Seorang prajurit Maple Pavilion melangkah masuk sambil mengangkat sebuah bazooka di bahunya. Dia memelototi pemuda itu dan berseru, "Hei, bajingan, lihat baik-baik apa di tanganku." Wush! 50 orang kuat di belakang pemuda itu langsung menciut. Setelah itu, lebih dari 100 orang muncul di belakang para prajurit Maple Pavilion. Semuanya bersenjata lengkap. Dalam sekejap mata, jumlah orang Valentino sudah melebihi 2 kali lipat dari orang pemuda itu. Dari awal Valentino sudah menduga orang-orang hotel ini tidak akan duduk diam saja dan menunggu kematian. Lagi pula, siapa yang berani berbisnis di kota ini? Siapa yang tidak mempunyai koneksi? Jadi, ketika Valentino memutuskan untuk datang ke kota Ponta lagi, Valentino menghubungi prajurit Maple Pavilion lainnya yang berjaga di kamp pasukan berdarah dingin untuk menyuruh mereka datang ke hotel ini. Sekarang persiapan Valentino benar-benar berguna. "Astaga, kakak! Aku salah." Pemuda itu langsung memucat dan berlutut. Prajurit Maple Pavilion yang sedang memegang bazooka itu bertanya, "Kak Valentino, apa perintahmu?" "Kecuali dia dan si resepsionis, bunuh semuanya." Valentino mendengus. Setelah itu dia berjalan keluar. "Dor, dor, 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 dor." Moncong pistol pun mengeluarkan beberapa peluru. Jeritan yang menyedihkan terus terdengar. "Bam! Bam!" Akhirnya, setelah ledakan artileri tersebut, suara tembakan pun berhenti. Sepertiga hotel ini langsung runtuh akibat ledakan artileri. Seorang prajurit Maple Pavilion berseru, "Kak Valentino, kedua orang ini tidak mau mengatakan apa-apa." Valentino yang sedang duduk di dalam mobil berkata dengan datar, "Jangan buang-buang waktu. Bawa mereka ke kamp." "Baik." Sekelompok prajurit Maple Pavilion segera membersihkan tempat kejadian, kemudian memasukkan kedua orang itu ke dalam mobil. Semua orang berangkat lagi, lalu bergegas menuju ke kamp pasukan berdarah dingin. Waktu terus berlalu. Malam ini telah ditakdirkan menjadi malam yang tidak damai. Di negara Amari, beberapa pebisnis besar yang dipimpin oleh Jackson dan dibantu oleh Richard berkumpul. Mereka semua menggunakan kekuatan mereka untuk membantu Valentino mencari informasi. Namun, Jackson bukan orang bodoh, jadi dia tidak menyebut nama Angel. Jackson menunjukkan foto Angel kepada orang yang bisa dipercayai. Untuk orang yang tidak begitu dipercayai, Jackson hanya menginstruksikan mereka untuk menyelidiki apakah ada orang luar yang tidak dikenal selama 2 hari ini. Di wilayah barat, pasukan Rose juga menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencari semua informasi yang relevan. Anggota pasukan Rose terutama melakukan penyelidikan di tepi wilayah barat di mana puluhan kota kecil berada. Sedangkan prajurit Valentino melaksanakan rencana Valentino sendiri. Mereka menentukan kamp pasukan berdarah dingin sebagai pusat untuk melakukan pencarian di sekitar. Negara Amari, wilayah barat dan semua kota kecil di perbatasan wilayah barat sedang sibuk demi Angel. Tidak ada yang tahu apakah situasi yang tampaknya ramai ini adalah sebuah akhir atau permulaan. Tidak ada yang tahu apakah setelah keributan ini, situasi akan menjadi tenang atau makin kacau. Tidak ada yang bisa menebaknya. Mereka hanya bisa berusaha. Di kamp pasukan berdarah dingin. Setelah Valentino dan yang lainnya kembali, mereka mengadakan rapat lagi. Kedua orang yang dibawa kembali dari hotel itu sudah disiksa. Jika buku harian itu belum ditemukan, Valentino pasti tidak akan melepaskan mereka. Valentino telah memanggil beberapa pemimpin prajurit Maple Pavilion untuk rapat. Setelah mendengarkan laporan dari beberapa orang, Valentino mengerutkan keningnya sambil menyalakan sebatang rokok. Asap mengepul lapis demi lapis. Di bawah cahaya, itu terlihat sangat psikedelik. Dengan menentukan kamp pasukan berdarah dingin sebagai pusat, pencarian sudah setengah jalan. Namun, mereka masih belum menemukan apa-apa. Mereka juga tidak ada kemajuan mengenai pihak mana yang berhubungan baik dengan pasukan berdarah dingin. Sekarang,
Valentino terjebak di jalan buntu lagi. Ketika 5 atau 6 pemuda itu melihat Valentino tidak mengatakan apa-apa, semua orang pun terdiam. Sesaat kemudian, Valentino mematikan puntung rokok. Dia menarik napas dalam-dalam seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sangat penting. Kira-kira ada berapa orang di bagian wilayah barat ini? Bab 2215, jutaan prajurit. Ketika Valentino melontarkan pertanyaan itu, semua orang terkejut. Hanya dengan berpikir sejenak, mereka bisa mengetahui apa yang dimaksud Valentino dengan menanyakan kalimat itu. Namun, jika Valentino benar-benar ingin melakukan itu, mereka pasti tidak akan ragu. Seorang pemuda yang memiliki rambut sedikit lebih panjang berpikir sejenak sebelum melapor. Kak Valentino, bagaimanapun juga, medan perang utama kita bukan di sini. Jadi, kita tidak tahu detailnya. Tapi, 2 tahun lalu, jumlah prajurit bayaran dan bandi di wilayah barat ada 350.000 lebih orang. Sekarang 2 tahun sudah berlalu, pasti orangnya bertambah. Kira-kira mungkin lebih dari ke 400.000. 400.000. Saat mendengar jumlah itu, jantung Valentino pun berdebar kencang. Pantas saja, di antara 4 perbatasan negara Nagon, situasi di wilayah barat adalah yang paling parah. Ternyata mereka ada 400.000 lebih prajurit bayaran dan bandit. Mereka termasuk mengerikan. 400.000 tersebut masih merupakan perkiraan, bisa jadi jumlahnya lebih dari itu. Wilayah barat yang besar ini memang tempat untuk berbagai orang berbakat bersembunyi. Valentino tidak pernah meremehkan wilayah barat, jadi sebelumnya dia menahan diri untuk tidak bertindak impulsif. Namun, sekarang dia baru menyadari bahwa pada akhirnya dia telah meremehkan tempat ini. Pantas saja perbatasan ini selalu menjadi kekhawatiran besar bagi negara Nagon. Jika orang-orang ini direkrut oleh pasukan luar negeri, mereka pasti akan menjadi ancaman besar bagi keselamatan negara Nagon. Valentino bahkan berpikir beberapa pasukan wilayah barat mungkin telah bekerja sama dengan pasukan-pasukan luar negeri. Kalau tidak, kenapa mereka tidak pergi mengganggu negara Amari, tapi mengusik negara Nagon? Valentino khawatir pasti ada orang yang memerintah di balik layar. Namun, Valentino akan melakukan segalanya untuk menemukan Angel, terlepas dari apakah ada orang yang memerintah atau tidak. Oleh karena itu, kalau ini benar-benar adalah pilihan terakhir, Valentino akan melakukannya meskipun sulit. Valentino mengulurkan tangan untuk mengetuk meja. Lalu, dia menatap semua orang lagi dan bertanya, "Apakah Gaston sudah bangun?" Seorang pemuda yang bertugas menjaga Gaston segera menjawab, "Dia sudah bangun sekali, kemudian dia pingsan lagi. Tapi, dia masih hidup." Valentino mengangguk sebelum berkata, "Kalau besok kita masih belum menemukan Angel, aku ingin menyerang wilayah barat." Begitu Valentino selesai berbicara, semua orang melebarkan mata mereka. Meskipun dalam hati mereka sudah menebaknya, lata kata Valentino masih mengagetkan mereka. Pemuda berambut panjang itu diam sejenak, lalu dia memperingati dengan hati-hati. "Kak Valentino, mereka setidaknya memiliki 400.000 prajurit. Meskipun mereka punya 400.000 prajurit, aku masih mau menyerang mereka." Ekspresi Valentino tidak berubah, tapi nadanya yang tenangnya terdengar sangat tegas. Semua orang langsung terdiam. Mereka bisa memahami perasaan Valentino pada Angel. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menemani Valentino untuk bertarung dan mencari. "Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Walaupun mereka memiliki 500.000 prajurit, kita tidak perlu takut. Kita memiliki 300.000 prajurit di wilayah selatan. Aku memiliki yurisdiksi langsung atas 2 zona perang utama yang dapat menyediakan setidaknya 700.000 prajurit. Kita memiliki jutaan pasukan yang sudah cukup untuk meratakan wilayah barat ini." Kata-kata Valentino langsung membuat semua orang sangat percaya diri. Oleh karena itu, semua orang pun mengangguk dan setuju. Lalu, mereka pergi untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Valentino bersandar ke punggung kursi. Dia menatap cahaya di atas kepalanya sambil melamun. Beberapa hari ini,
Valentino tidak bisa tidur dengan nyenyak sehingga matanya tampak merah. Namun, kini sudah lewat tengah malam dan dia masih belum mengantuk sama sekali. Valentino tidak tahu apakah Angel sudah makan atau belum. Apa dia bisa tidur dengan nyenyak atau tidak? Apakah dia baik-baik saja? Setiap kali Valentino memikirkan hal-hal ini, hatinya terasa sangat sakit seperti disayat pisau. Aku pernah bilang kalau aku dapat melindungimu dengan menundukkan luar negeri, maka aku akan menaklukkan seluruh luar negeri. Kalau aku harus menjadi iblis agar bisa melindungi kalian, maka aku akan menjadi iblis. Gumam Valentino dengan tatapan mata yang terlihat tegas. Semuanya harus menunggu jawaban Gaston besok. Jika jawaban Gaston tidak bisa memuaskan Valentino, Valentino sendiri tidak tahu apa yang selanjutnya akan dia lakukan. Dia akan melakukan segala hal tanpa memikirkan akal sehat dan untung atau rugi. Meskipun dia akan bermusuhan dengan seluruh wilayah barat dan luar negeri, dia juga tidak peduli. Tok, tok, tok. Ada orang yang mengetuk pintu lagi. Prajurit Maple Pavilion yang berjaga di luar pintu melapor dengan hormat. Kak Valentino, Nona harus datang. Valentino mengangguk, kemudian berseru keluar pintu. Masuk. Beberapa saat kemudian, Rus pun melangkah masuk. Namun, ketika Valentino melihat penampilan Rus saat ini, dia tercengang. Pakaian Rus masih pakaian yang dikenakannya sebelum Valentino pergi ke grup Vidino. Namun, saat ini pakaian Rus kotor karena noda tanah dan bahkan ada beberapa jaring laba-laba di rambutnya. Tidak hanya itu, pakaian Rus juga tampak sedikit berantakan. Bagian lutut celananya bahkan terlihat lebih usang. Rus seakan-akan baru saja dihajar orang. Valentino tercengang selama beberapa detik, lalu dia buru-buru bertanya. Kamu? Aku baik-baik saja. Rus mengulurkan tangan untuk menyingkirkan beberapa sarang laba-laba di rambutnya. Dia terlihat malu. Apa yang terjadi? Apa ada orang yang telah menindasmu? Valentino mengerutkan keningnya. Dia sama sekali tidak percaya pada kata-kata Rus. Saat ini, penampilan Rus jelas-jelas seperti telah dipukuli oleh seseorang. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Tidak. Tadi aku mengelilingi tempat ini. Rus melambaikan tangannya, kemudian menjelaskan pada Valentino apa yang baru saja dia lakukan. Dia juga memberitahu Valentino tentang spekulasi pasukan Rose. Valentino tercengang selama beberapa detik, lalu buru-buru bertanya. Maksudmu, tadi kamu sendirian memeriksa markas pasukan berdarah dingin dengan teliti? Dia benar-benar tersentuh. Rus mengangguk, lalu dia melapor dengan jujur. Ya, tapi aku tidak menemukan Angel. Tapi, aku menemukan gudang senjata dan tempat penyimpanan permata dan emas. Tempat itu ada banyak senjata, juga ada banyak permata dan emas. Hati Valentino pun terasa hangat. Dia menghela napas, lalu bertanya. Terima kasih. Tapi, kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku bisa mengutus seseorang untuk pergi denganmu. Rus menggelengkan kepalanya, kemudian dia menjelaskan dengan saksama. Ketua kami bilang ini hanya tebakannya dan ini bukan hal yang telah dikonfirmasi. Jadi, dia menyuruhku jangan beritahu kamu dan memintaku mencari sendirian dulu. Karena memberi harapan, lalu mengecewakan orang akan membuat orang itu sangat sedih. Valentino tercengang lagi. Dia tidak menyangka ketua pasukan Rose adalah orang yang lumayan pengertian. Tidak apa-apa. Aku sudah sangat berterima kasih pada kalian. Nanti aku akan mengutus orang untuk menemanimu dan memeriksa tempat ini lagi. Ujar Valentino. Valentino melambaikan tangannya. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya lagi. Kamu bilang, menurut informasi yang telah kalian dapatkan, sekelompok orang pasukan berdarah dingin yang telah pergi ke negara Nagon itu tidak pernah keluar lagi sejak mereka kembali ke kamp. Mereka hanya keluar sekali saja, yaitu ketika mereka pergi ke kamp Tengger. Tanya Valentino pada Rus. Otaknya pun segera berpikir. Bab 2216, hanya ada satu kesempatan. Benar.
Kami sudah mengonfirmasi informasi ini. Jadi, ketua kami menebak Angel pasti masih berada di sekitar kamp pasukan berdarah dingin karena mereka tidak punya kesempatan untuk mengirim Angel pergi. Kata Rus dengan serius sambil mengangguk. Valentino terdiam sejenak. Dia menganalisis situasi sesuai dengan informasi yang didapatkan oleh pasukan Rose dengan saksama. Sejak pasukan berdarah dingin menangkap Angel dan yang lainnya, mereka pernah meninggalkan kamp sekali. Pada saat itu, mereka pergi ke kamp Tengger. Namun, saat itu para prajurit Maple Pavilion mengikuti mereka sepanjang jalan. Mereka pasti tidak memiliki kesempatan untuk mengirim Angel pergi. Oleh karena itu, tebakan pasukan Rose memang benar. Namun, Valentino terus merasa ada sesuatu yang terabaikan. Melihat Valentino tidak mengatakan apa-apa, Rus pun berbisik. Kak Valentino, aku sudah mencari semua tempat di depan. Bagaimana kalau nanti kita mencari di belakang gunung? Di belakang gunung dan hutan terlalu gelap. Aku benar-benar tidak berani pergi ke sana, makanya aku datang mencarimu. Valentino mengangkat telapak tangannya agar Rus berhenti berbicara. Valentino mengerutkan keningnya sembari berpikir sejenak, lalu dia pelan-pelan menyadari sesuatu. Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Rus dan berkata, "Hubungi pasukan Rose dan suruh mereka mengumpulkan kembali semua anggota mereka untuk sementara." Rus tidak mengerti maksud Valentino, jadi dia bertanya dengan curiga. "Kak Valentino, apa maksudmu?" "Prajurit kita akan berpencar. Aku akan membawa orang ke gunung belakang untuk mencari Angel, sedangkan pasukan Rose harus memusatkan semua perhatian mereka pada rute kembali pasukan berdarah dingin ke kamp. Kalian harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai pergerakan dan apa yang terjadi hari itu." Valentino menyipitkan matanya. Kebingungan di dalam sorot matanya berangsur-angsur menghilang. Untuk beberapa saat, Rus masih belum paham. Dia masih tidak mengerti maksud Valentino. "Kak Valentino, bukankah seharusnya kita mencari di dalam kamp pasukan berdarah dingin sambil terus menyelidiki pihak yang berteman dengan pasukan berdarah dingin?" Rus benar-benar tidak tahu kenapa Valentino membuat pengaturan seperti itu. Valentino tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan, jadi dia hanya mengernyit sembari berkata, "Tidak. Hal ini harus diselidiki, tapi kalian tidak perlu membuang terlalu banyak tenaga untuk menyelidikinya. Fokus kalian harus pada hari pasukan berdarah dingin kembali." "Kenapa?" Rus memiliki sifat yang harus tahu sesuatu, jadi dia bertanya lagi. "Karena..." Valentino merenung sejenak sebelum menjawab. "Karena kalian hanya berpikir setelah pasukan berdarah dingin kembali, mereka tidak keluar lagi. Jadi, mereka tidak punya kesempatan untuk mengirim orang keluar. Tapi, apakah kalian tidak merasa kalian telah mengabaikan apa yang dilakukan pasukan berdarah dingin sebelum mereka kembali ke kamp? Mereka bisa menyerahkan Angel kepada orang lain dalam perjalanan pulang. Mengerti? Jadi, aku harap kalian akan fokus pada perjalanan kembali mereka pada hari itu. Gunakan seluruh kekuatan kalian untuk mencari tahu mereka berhubungan dengan siapa pada hari itu." Setelah Valentino mengatakan itu, Rus sudah sepenuhnya mengerti. "Betul sekali. Kenapa sebelumnya aku tidak kepikiran itu?" Rus memukul tangannya dengan keras. Kemudian, dia menghela napas dengan mata terbelalak. Pasukan Rose telah salah paham. Mereka salah paham karena mereka mengira pasukan berdarah dingin telah membawa Angel dan yang lainnya ke kamp pasukan berdarah dingin. Sebenarnya, pasukan berdarah dingin mungkin tidak melakukan itu, tapi mereka telah memisahkan Angel sendirian. Kemungkinan ini sangat besar. Namun, ketika sebelumnya Rose dan yang lainnya membahas hal ini, mereka mengabaikan masalah itu. Mereka hanya berfokus pada apa yang terjadi setelah pasukan berdarah dingin menangkap Angel dan yang lainnya. Akan tetapi, mereka mengabaikan orang-orang yang berhubungan dengan pasukan berdarah dingin sebelum mereka kembali. "Aku sudah mengerti. Aku akan segera memberitahu Kak Rose, kemudian meminta mereka mengalihkan fokus mereka ke hari itu." Rus mengangguk. Sambil mengagumi ketelitian Valentino, Rus pun mengeluarkan ponselnya. "Ini hanya dugaanku. Aku akan tetap mengirim orang untuk mencari di dalam kamp pasukan berdarah dingin.
Aku tidak akan melepaskan kemungkinan apapun. Setelah mengatakan itu, Valentino langsung berjalan keluar. Dia mengumpulkan sekelompok orang, kemudian masuk ke gunung belakang dan hutan kamp pasukan berdarah dingin. Secepat mungkin, Rus melaporkan kabar itu pada Rose. Hubungan antara kedua belah pihak pun terbentuk. Pasukan mereka berpencar dan mulai mencari lagi. Malam ini, di hutan belakang kamp pasukan berdarah dingin, sesekali akan terdengar suara tembakan. Valentino membawa 5.000 orang yang membentuk garis horizontal untuk melakukan pencarian sepanjang jalan. Meskipun jejaknya kecil, Valentino dan yang lainnya langsung mendapatinya. Karena keributan yang disebabkan Valentino dan yang lainnya, penduduk asli hutan tentu saja akan terganggu. Penduduk asli yang dimaksud adalah beberapa binatang besar dan hewan lainnya. Ketika kedua belah pihak bertemu, pertempuran tidak dapat dihindari. Itulah kenapa ada suara tembakan. Waktu pun terus berlalu. Dalam sekejap mata, malam berganti dan hari sudah menjelang fajar. Saat ini hampir pukul 7 pagi. Valentino bersama ribuan prajurit Maple Pavilion berjalan keluar dari hutan. Setelah mencari semalaman, mereka masih tidak menemukan apa-apa. Ribuan prajurit Maple Pavilion, termasuk Valentino, merasa sangat lelah dan sedih. Valentino juga tidak bisa menahan kekecewaannya. Seorang prajurit Maple Pavilion melihat mata Valentino yang memerah, jadi dia menasihati. Kak Valentino, pergi istirahatlah. Kami akan mencari di sekitar lagi. Aku baik-baik saja. Kalian kembalilah untuk beristirahat. Sekarang aku akan pergi mencari Gaston. Fu! Valentino mengembuskan napas. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan langsung menuju ke ruangan tempat Gaston berada. Kini sudah mendekati pukul 7. Waktu yang Valentino sepakati dengan Gaston adalah pukul 8 pagi. Namun, sekarang Valentino bahkan tidak bisa menunggu 1 detik pun. Dia harus membuat Gaston memberinya jawaban sekarang juga. Bam! Pintu kamar Gaston didobrak oleh Valentino. Di dalam kamar, Gaston sedang berbaring di tanah yang dingin. Kedua kakinya sudah diperban. Mendengar ada suara yang datang dari arah pintu, Gaston pun perlahan-lahan membuka matanya lalu menatap Valentino dengan linglung. Mata Valentino terlihat sangat merah. Dia datang menghampiri Gaston, lalu dia berjongkok sambil bertanya. Apa tidurmu nyenyak? Hei. Gaston tertawa, suaranya terdengar sangat serak. Bibirnya sudah pecah-pecah sampai terdapat banyak sekali luka kecil. Seakan-akan dia tidak minum air selama 3 hari. Tubuh Gaston pun berdarah dengan sangat parah sehingga menyebabkan tubuhnya makin dalam keadaan kekurangan air. Akan tetapi, Valentino tetap tidak memberi Gaston air. Tidak mudah juga bagi Gaston untuk bertahan. Berikan aku jawaban yang kuinginkan sekarang juga. Ingat, kamu hanya punya 1 kesempatan. Kalau jawabanmu tidak bisa memuaskanku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Valentino mencengkeram kerah Gaston, kemudian menariknya dengan kuat. Oh! Seperti sedang menyerat binatang, Valentino langsung menarik Gaston keluar pintu, lalu melemparkannya ke tanah. Kapakan! Tatapan mata Valentino terlihat sangat mengerikan saat dia menginjak dada Gaston.